Cek satu, 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 satu cek satu. One, two, four. Suara kami jelas, Bapak. Suara jelas. Lebih jelas yang tadi. Lebih jelas yang tadi tanpa mic. Gak usah pakai itu. Oh, nggak usah pakai ini. Nggak pakai Ya, mic. Pakai mic apa nggak usah? ya, Nggak malah usah. nggak usah pakai mic. Lebih Oke. jelas langsung di depan nggak apa-apa, Pak. Lalu, ya, 89 SMA N3 Kota Tangerang, Bu. Room 89, room 89. Room 89 ya, Bu. Ibu udah masuk roomnya belum? Iya, betul. Iya, tadi saya diundang masuk ke room khusus untuk 89 gitu. Itu udah di mana? Udah masuk roomnya belum? Iya, kita tahu masih diundang. Jadi diundang, minta tolong diundang. Pak, Pak, itu otomatis apa harus diundang, Pak? Bu kepala Ruru sekolah saya. Mulyani, SMA Nanti 3. itu ketika sudah menuliskan 89, nanti akan diundang ke masuk ke room. Tapi kalau misalkan udah ada breakout-nya, langsung masuk room bisa, Pak. Kan langsung masuk room breakout 89 bisa itu. Sudah Pak katanya Pak. Sudah katanya, Pak. Oh, tapi belum masuk ke sini ya? Sudah 89. Coba, Pak, dicari, Pak. Ruru Mulyani, SMA 3 ya? SMA 3 ya? Iya. Nih, no, kelihatan orang. Mana tuh ini? Oh, biasa ke sini ya. Ke sini. Nah, jadi sana ke sini aja biar nggak kena itu. Nggak kena pada pada mandiri yang di mana sih? Biasa sini aja. Di ini. Paling. Iya nih makanya. Nah nih, menurut nih. Bu, udah masuk ya? Pak Ipan. Jadi Pak Ipan. Oke, udah masuk, Pak, itu kayaknya. Kameranya Bu sama audionya Bu. Nyalain aja. Udah dinyalain. Nah, ini kita kedengaran Bu. Biar ini Pak. Ya, biar itu kelihatan nanti kalau. Nah, iya, udah bagus. Udah Bapak, udah bagus ya, udah. Ya, Screenshot, Bos. sudah, Ibu. Nah, Nggak kelihatan. oke. Siap. Boleh saya share apa itu screen capture dulu, Pak, untuk ini laporan dulu sebentar. Nah, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu nanti mohon izin untuk sambutan sebentar, lalu kemudian boleh meninggalkan room. Tidak apa-apa, Ibu, kalau misalkan nanti ada keperluan ya, Bu ya. Oke. Yap. Oke, saya mulai untuk hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang yang sudah hadir pada acara pada hari ini tentang penyuluhan serentak Hari Anti Korupsi Sedunia Provinsi Banten. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kota Tangerang dan para siswa-siswi yang hebat yang pastinya hadir pada kesempatan
pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai untuk pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang kepada Ibu Ruruh, kami persilahkan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Tita, nama lengkapnya coba Bapak, mohon maaf. Pak Tita Panjang Maista, Bu. doanya. Pak Tita Maista boleh. Bu. Bapak Tita Maista selaku penyuluh anti korupsi di SMA Negeri 3 Tangerang pada kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia untuk tahun 2024. Juga kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi kita pada pagi hari ini, serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pengurus OSIS MPK yang mewakili siswa-siswi SMA Negeri 3 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan berkumpul di aula, juga berkumpul secara virtual dengan Bapak penyuluh kita, Bapak Tita Maista, di mana dalam kegiatan ini selaku penyuluh anti korupsi yang akan memberikan sosialisasi tentang anti korupsi kepada seluruh putra-putri kita yang hadir pada hari ini. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, maka kita ikut andil menjadikan negara kita yang tercinta ini sebagai negara yang berkurang indeks menaikkan mengurangi ya Pak indeks korupsinya ya gitu ya. Mengurangi indeks korupsinya sehingga kita naik menjadi jajaran negara-negara di dunia yang indeks korupsinya itu rendah gitu. Kalau sekarang ini masih ini ya Pak, masih tinggi ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Belum membanggakan mungkin ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan lebih membanggakan dan kalian sebagai suatu generasi bangsa yang diharapkan di 2045 itu kan menjadi yang akan menjadi yang pastinya akan berperan di dalam pemerintahan negara kita yang tercinta ini benar-benar mempunyai kesadaran penuh tentang bahayanya korupsi ya, dan akan menjadi generasi emas yang sesungguhnya. Demikian saja Pak Tita Maista, juga kepada Bapak kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Pada anak-anak semuanya, dengarkan dengan sebaik-baiknya sampai sejam kemudian dan ambil manfaat yang sebesar-besarnya buat diri kalian, buat SMA Negeri 3 Tangerang, dan buat negara kita yang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruruh. Nah, untuk berikutnya adalah penyuluhan yang nantinya akan kita saksikan sampai jam 9. Ya, jadi silahkan nanti waktu penyuluhan untuk dicatat kira-kira apa saja yang penting, boleh. Kalau misalkan nanti bisa ditanyakan juga boleh langsung ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab di akhir. Silahkan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Tangerang untuk mengikuti dengan baik. Nah, tapi sebelum kita mulai hari ini, saya hantarkan dengan sebuah pantun dulu
Dimohon bisa cakepnya ya. Nah, bunga anggrek berbunga cantik, walau cantik tapi tak bisa dimakan. Cakep. Sungguh bangga datang di Semanik. Salam hangat saya Cakep. ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen untuk yang hari ini. Oke. Ibu Ruruh, kalau misalkan sudah misalkan ada keperluan boleh juga untuk nanti meninggalkan room ya Bu ya. Jadi ini enggak apa-apa kalau Tidak misalkan buat apa-apa, Pak. Oh Saya siap. ikut juga nggak apa-apa kan. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Enggak apa-apa Bu. Nanti terrecord di sini juga Bu. Oke. Iya. Nah, sudah tampak ya di layar ya anak-anak ya. Teman-teman aja di sini ya. Oke, hari ini kita akan ngomong soal sukses berintegritas. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tita Meista Mulia Kusuma. Ya, kakak aja yang panggilnya ini. Saya penyuluh anti korupsi muda, tersertifikasi ACL CKPKRI dengan nomor registrasi PAK sudah tertampang di depan ya. Hari ini kita akan coba untuk mengulik bagaimana ya caranya bisa jadi sukses berintegritas. Nah, semoga nanti ini bisa para teman-teman di sini bisa belajar dari sosok-sosok yang kita tampilkan. Tapi sebelumnya kita pengen lihat sebuah film dulu. Turunkan Pak Imran. Kalau masuk, ketuk pintu. Saya kesini mau minta tanda tangan, Pak. Bapak kan bilang kalau minta tanda tangan langsung masuk. Iya kan, Pak? Bapak lupa ya. Peraturan baru. Walah, Bud. Aku cariin ke atas nggak ada, ke taman juga nggak ada. Kamu tau di kantin toh? Onde mande. Udi. Onde mande, ele si Budi. Kenapa jadi dicampur-campur gitu sih, Tin? Bud, kenapa ngikut demo? Bas, kalau gue tanya ke lo nih ya, emang tujuan buat demo itu apa sih? Tujuannya apa dari demo? Yo keadilan. Adil apa coba? Onde, masa nggak tahu adil? Gue tahu adil apa, tapi adil sendiri itu apa artinya? Ayo, tahu nggak lu? Samarato. Samarato. Bas, adil itu belum tentu Samarato, Bas. Nih, disamain uang jajan kamu sama adik kamu yang kelas 1 itu deh kalau nggak salah. Siapa namanya? Oki. Ya bukan. Nah, itu dia. Kamu mau ndak disamain uang jajannya sama dia? Indah lah. 3.000. Nah, Onde mande. mau ndak mau Tan? Sebenarnya Teh ini juga masih ragu ikut demo sama teman-teman. Cuma ya biar bilang solid aja sama mereka. Gue ragu juga sih, demo ini bener atau enggak ya? Onde mande. Ragu itu temannya setan. Bas, berarti kamu saya tanya dong.
setan deh, setan. Diam kamu, Win. Gimana dong? Temennya setan tuh, Bas, kamu, Bas. Begini. Gimana? Dengerin ya. Menurut Ambo, wajar aja kalau Pak Imron itu demo. Yuk kelewatan. Hah? Kelewatan? Atuh ya tinggal puter balik, Bas. Onde. Apa sih, Tin? Orang lagi serius juga. Pak Imron itu kebijakannya menurut Ambo keterlaluan. Masa Ambo telat 5 menit langsung dihukum? Aku sih setuju, Bas, sama pikiran kamu. Masa iya ya, guru-guru yang pada telat nggak dihukum loh? Nah, makanya. Nih, Ambo punya pengalaman. Pahit bener pengalaman nih. Nih ya, Ambo ini padahal nggak telat. Datang itu pukul 7 pagi di sekolah ini. Tapi gara-gara perut Ambo sakit, Ambo langsung kamar mandi. Selesai kamar mandi, Ambo keluar kan. Pas keluar, pas banget ada Pak Imron. Waduh, onde mande. Terus Pak Imron apa? Onde mana lagi pasti kau? Kok bisa menang sih? Ambo langsung dihukum. Ambo ini dijemur di tengah-tengah lapangan. Harus hormat kepada tiang bendera. Tapi apa ini? Perbuatan Pak Imron seperti itu pantas buat di demo. Nggak cuma soal itu, Bud. Pasti ada lagi. Apa? Kalian pada inget nggak? Sekolah kita itu pernah diserang. Waktu itu, teman-teman kita itu ada berantem sama sekolah lain. Iya, salut banget sama mereka. Kalau enggak, hancur semua kaca-kaca pada dilemparin batu. Tapi, ada disekor anak-anak sama Pak Imron. Onde mande. Ayo kita demo lagi. Kalau kayak gini, mending gak usah sekolah. Lagian juga banyak orang yang gagal sekolah tapi sukses. Siapa? Yo contohnya itu banyak. Iya siapa, Bos? Yo banyak. Iya banyak siapa? Kalau Ambo bilang banyak ya banyak. Iya siapa, Bos? Yaudah, Ambo besok cari di Google. Kirain teh tahu. Bas, emang ada orang yang sukses enggak dari bangku sekolahan. Tapi ingat, lo nggak bisa ngira mereka nggak belajar loh, Bas. Mereka belajar tuh. Memang mereka belajar enggak di sekolahan, tapi seenggaknya mereka belajar bersama kehidupan, Bas. Bill Gates misalnya. Ya, dia memang nggak lulus tuh di Harvard. Dan sempat dikucilkan oleh teman-temannya sendiri, Bas. Tapi dia terus belajar secara otodidak nih. Ya, kita lihat kan akhirnya dia berhasil mendirikan Microsoft, Bas. Jadi lo nggak bisa cuma lu main-main terus atau lu beranggapan bahwa kesuksesan datang dengan sendirinya. Nggak bisa, Bas. Nggak bisa kayak gitu. Bill Gates punya sifat namanya mandiri. Lu catat itu, lu paham nggak? Iyo, aku juga mandiri. Bas, orang mandiri tuh hidupnya sederhana. Gak kayak kamu, lihat all shop dikit langsung dibeli. Jack Ma pernah bilang, kita itu kerja untuk kaya, bukan agar terlihat kaya. Misalkan ya, kita beli handphone baru aja langsung pamer di Instagram. Beli baju baru, langsung diposting. Giliran lagi gak ada uang, langsung bikin caption. Hidup kok gini amat ya, gelo. Oh gitu. Sek. Ngapain lagi? Bentar. Ya, apa aku geter? Bas, Mau kemana? ayo ke lapangan yuk, Bas. Ngapain? Pak Imron ke lapangan. Ayo, Bas. Ayo. Dimarahin, Bas. Ayo sekarang. Bebaskan kami, turunkan Pak Imron. Turun.
Tenang. Anak-anakku, 3 hari kalian sudah berunjuk rasa, menyalurkan aspirasi kalian tanpa mengenal lelah. Seger, Pak. Tenang anak-anakku. Bapak menghargai sikap kalian. Berunjuk rasa karena kebijakan Bapak di sekolah ini yang Bapak buat membuat kalian tidak nyaman. Bapak tahu, kalian menginginkan saya untuk mundur, turun dari jabatan kepala sekolah. Kalau memang demikian keinginan kalian, Bapak akan turuti. Mohon berikan saya waktu sedikit untuk menjelaskan, menceritakan, agar kalian paham. Ayah Bapak seorang veteran perang. Kemudian beliau mengelola sawah milik orang di kampung. Imbalan diberikan setelah panen tiba. Hidup kami pas-pasan, miskin. Ibu saya biasanya bangun subuh, berangkat bekerja, jalan kaki 6 km agar bisa dapat tumpangan truk perkebunan yang lewat di situ jam 5 pagi. Kemudian menuju ke pasar kurang lebih 30 km. Ibu saya seorang buruh pasar. Menjelang malam, ayah menyalakan lampu minyak selama 3 jam agar saya bisa belajar. Dan ibu bisa bikin kue yang nantinya kue itu saya jual di sekolah. Usaha keras dan disiplin, itulah yang membuat saya, anak kampung, miskin, menjadi kepala sekolah di kota ini. Sekarang ini, belajar bisa kita capai, tetapi menerapkan kedisiplinan itu dimulai sejak dini. Itulah anak-anak, kenapa kalian dihukum terlambat 5 menit saja. Karena Bapak ingin kalian menghargai waktu. Tapi cuma 5 menit, Pak. Bener gak, teman-teman? Tenang. Bastian dan anak-anakku semua, apa artinya 5 menit bagi seorang pasien di rumah sakit yang membutuhkan oksigen? Dimoper, Pak. Itulah, kalian harus menghargai waktu dan disiplin mulai dari sekarang. Boleh tanya? Boleh toh, Pak? Kamu Wira, apa yang kamu tanyain? Kenapa, Pak? Teman-teman kami dihukum waktu gelut itu, Pak. Mereka menyerang, merusak, memukuli kalian. Kalian memukul, melempar mereka. Apa bedanya? Padahal kan mereka itu kan ngebelain sekolah kita, Pak. Betul nggak, teman-teman? Betul. Tenang anak-anakku, kita tidak boleh merasa bahwa diri kita selalu benar. Terus main hakim sendiri. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah orang terpelajar, bukan orang yang tidak tahu peraturan. Anak-anakku, apa yang Bapak telah lakukan itu agar kalian sukses di kemudian hari. Agar kalian pintar, punya karakter yang baik. Bapak sudah menceritakan semua dan Bapak rela melepaskan jabatan sebagai kepala sekolah. Pesan Bapak terakhir, mohon Bapak dimaafkan bila mana Bapak punya kesalahan kepada kalian. Demikian. Pak, maafin Ambo, Pak. Iya, Nak. Ambo minta maaf. Iya. Ambo mengaku salah. Iya. Ambo sudah menganggap Bapak tidak adil. Iya. Pilih kasih. Maafkan Ambo ya, Pak.
Pak. Bapak maafin. Wira Wira. juga minta maaf ya toh Pak. Banyak salah sama Bapak ya Pak. Minta Bapak maaf ya maafin. Pak Wira Pak. Iya. Pak, maafin Budi juga ya Pak. Budi mungkin suka salah-salah kata nih Pak sama Bapak. Budi, Bapak maafin. Ningsi juga minta maaf Ningsi, ya Pak. Maafin iya. kesalahan. Tini juga minta maaf ya Pak. Dan kamu Tini, kalian Bapak maafin. Iya. Tapi, tolong seragam kalian dirapikan. Itu bagian dari disiplin yang kalian butuhkan untuk menjadi manusia yang berintegritas. Tapi harapan Bapak, kalian menanamkan jiwa disiplin dan menghargai waktu. Bisa? Bisa Pak. Onde mande, perut. Kenapa nggak mau insap? Bikin terlambat terus. Kenapa Pak? Peraturan baru. Itu tadi adalah salah satu film berjudul Unjuk Rasa, Unjuk Pakai Rasa. Nah, itu ya. Jadi tadi kita lihat ada Pak Imron, ada Budi, ada siapa lagi tadi? Ningsih dan kawan-kawannya. Nah, relate gak sama sekolah? Di sekolah sering nggak dihukum sama gurunya? Nah, bukan dihukum sih. Lebih tepatnya berarti membelajarkan untuk belajar disiplin. Kalau misalkan di sini, teman-teman di sini pernah, pasti relate banget sama yang film ini kayak gitu. Tapi, di balik semua hal yang diberikan itu, ada banyak sekali manfaat agar kita nanti jadi sosok yang sukses berintegritas, teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini kalau misalkan teman-teman di sini di Semanik merasa, wah guru itu nggak adil, ngasih hukuman kayak gini ke kita kayak gitu. Wah guru itu nggak adil tuh Pak kayak gitu. Karena dia memberi contoh yang nggak baik kayak gitu. Memberi contoh yang nggak baik di balik itu coba lihat ada apa sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak mungkin guru memberi contoh yang nggak baik karena guru itu sebagai teladan. Kalau misalkan ada kelalaian juga silahkan boleh saling mengingatkan. Kan kita sebagai manusia kayak gitu. Nah, oke, kita akan mulai untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan mulai tebak-menebak. Nah, boleh itu di-unmute ya yang di kelas ya. Ini dari OSIS semua atau dari campur ya untuk yang SMA 3 Kota Tangerang. Boleh salah satu ke depan mungkin untuk ke depan deket mic jadi juru bicaranya SMA 3 Tangerang. Salah satu siswa silahkan boleh. Nah, oke tepuk tangan. Ya, dengan Mas Dari siapa? OSIS MPK Pak. Oh, OSIS MPK. Oke, OSIS MPK. OSIS MPK. Bapak tanya ini, boleh kalau misalkan dari film tadi kira-kira apa yang kalian ambil? Salah satu. Dari Mas siapa ini? Dengan Mas siapa ini? Nggak apa-apa. Dengan Mas siapa? Cek. Nggak apa-apa. Itu tadi terdengar kok. Terdengar. Boleh salah satu mewakili jadi juru bicara nggak apa-apa di depan terus. Di depan terus nanti. Di depan terus untuk jadi juru bicara. Bapak. Ya, bagus. Mas siapa ini dengan boleh dengan Mas siapa ini? Saya Arya Pak, ini Rafael Pak. Oh, Arya dan Rafael. Nah, Pak. kira-kira dari film tadi apa yang bisa diambil? Jadi yang bisa saya dan teman-teman dapat dari video tadi adalah kita harus menghargai waktu karena
waktu 1 menit pun itu mungkin di beberapa kondisi atau skenario itu bisa sangat berharga, Pak. Oke, Mas Wah. Rafael, Mas Rafael. Saya mau menambahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menekankan sikap disiplin, Pak. Karena dari sikap disiplin itu menjadi kunci buat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, Mas Arya sama Mas Rafael disiplin nggak ya? Teman-teman yang di belakang, disiplin nggak ya Mas Arya sama Mas Rafael? Teman-teman yang di belakang? Oke. OSIS itu sebuah wadah di mana kalian menjadi contoh untuk seluruh anggotanya. Jadi, Bapak harap di sini kalian juga bisa menjadi contoh itu. Nah, kita lanjut ya ini ya. Yang bisa menjawab langsung ke depan ya. Nah, ini kita akan main sebentar. Kita akan main sebentar. Bapak akan punya sebuah foto, potongan foto. Ini kita ke babak mudahnya dulu aja dulu, biar latihan. Yang bisa menjawab langsung ke depan. Wah, sayangnya nggak sampai di sana. Kalau di sana bisa memberi hadiah ini, gitu. Tapi ya, semoga ini hadiah yang paling baik ya. Hadiah yang paling baik, Bapak doakan kalian sesuai apa yang kalian pengenkan, ya. Jadi hadiah begitu. Yang kelas 3 semoga lulus SNBT, SNBP-nya. Yang kelas 2 juga bisa sesuai dengan nilainya yang dipinginkan sehingga nanti SNBP-nya masuk ke eligible dan masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Itu hadiahnya. Oke, kita mulai ya untuk ini. Ada yang bisa? Siapa ini ya? Ada yang tahu nggak? Siapa ini? Maju. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Maju, maju. Salah satu, nggak apa-apa. Berani kan? Kita harus berani. Kalau bener, berani. Kayak gitu. Siapa? Siapa, Mas? Nama saya Davin Armani, Pak. Oh iya. Davin. Ini kira-kira fotonya siapa ini? Potongan fotonya siapa? Ini foto Wakil Presiden pertama kita, Muhammad Hatta, Pak. Oke, apakah betul Muhammad Hatta? Betul banget, Bung Hatta ya. Nah, lanjut Mas. Boleh. Ini siapa ini? Siapa, siapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawab lagi boleh Mas Davin. Jawab lagi silahkan. Siapa ini? Ada yang tahu nggak? Ini sosoknya siapa ya? Ya, boleh. Siapa Mbak? Dengan namanya siapa? Devita. Siapa? Devita. Oh, Devita. Oke, siapa ini ya? Sosok foto siapa ini? Ini fotonya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Oke, betul. Bapak Ki Hajar Dewantara. Jelas kita yang sulit ya, yang sulit. Yang sulit. Nah, ada yang tahu nggak ini? Siapa, yo? Ada yang tahu nggak siapa ini? Yang tahu silahkan ke depan. Boleh. Siapa ya? Nah, SMA 3 Tangerang nggak ada yang tahu ini. Ibu Ruru. Siapa ya ini ya? Ada yang tahu? Semanik, Semanik. Ada yang tahu? Yang tahu silahkan. Hebat banget kalau yang udah tahu itu. Kira-kira siapa? Nggak ada yang tahu, Semanik. Saya mau jawab, Pak. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Mas Arya ya? Foto Jenderal Polisi pertama Pak Hugeng Iman Santoso, Pak. Wih, betul sekali, Pak Hugeng. Nah, pagi-pagi sarapan teri, kita lanjut ke materi ya. Oke. Nah, tadi ada 3 sosok. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Pak Hugeng, Jenderal Polisi. Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Mereka sosok sukses berintegritas. Kenapa kok bisa dikatakan sosok sukses berintegritas? Kita lihat satu-satu.
Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan melupakan sosok di belakangnya. Tapi justru tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Bahkan saat ia berkuliah di Belanda, kawan-kawannya pun sering meledek kalau Hatta lebih tertarik pada buku dibanding perempuan. Keisengan itu semakin menjadi ketika mereka menjebak Hatta dalam sebuah kencan dengan gadis cantik asal Polandia. Konon katanya, gadis ini bisa menggetarkan hati pria manapun. Tapi tentu saja, Hatta bukan pria biasa. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini bagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketar-ketir. Berani-beraninya seorang Bumiputra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disegap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusun pembelaannya. Lalu dalam ruang sidang yang mencekam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia menguncang hati lawan dengan pidatonya yang menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak, mereka akan bersanding bersama sebagai Dwi Tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Mereka berjalan beriringan dengan hubungan yang memang penuh benci tapi cinta. Terkadang mereka bertengkar hebat lewat kolom-kolom di media massa, saling mendebat pemikiran yang tak jarang berseberangan ketika Hatta mundur perlahan ketika perbedaan itu semakin sulit untuk disatukan. Tapi di balik itu semua, mereka adalah sahabat karib, pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta selalu setia bahkan sampai penghujung hidup sang sahabat yang sangat dicintai olehnya, Soekarno. Oke, itu tadi biografi singkatnya Bung Hatta. Bung Hatta itu sosok proklamator yang sangat sederhana. Saking sederhananya, beliau dikenal dengan sikap yang nggak mau mengambil keuntungan. Jadi meskipun menjabat sebagai wakil presiden, ya Muhammad Hatta tidak pernah itu kalau menerima hadiah itu langsung kayak gitu. Oh iya, ya saya mau gitu, nggak pernah. Di sini dituliskan juga Hatta pernah menolak hadiah mobil dari sebuah perusahaan dan memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk menghindari konflik kepentingan. Nah, sosok pemimpin yang seperti ini yang kita rindukan kayak gitu. Sosok pemimpin yang seperti ini yang kita jadikan teladan. Jadi hadiah yang dijadikan dalam tanda kutip namanya apa? Ada yang tahu?
gratifikasi. Nah, gratifikasi itu yang harus sebenarnya para pejabat-pejabat itu buang seperti itu. Karena dari zaman dulu itu dari penjara lahirlah para pejabat-pejabat negara yang berintegritas. Bukan sebaliknya ya, kayak gitu. Dari pejabat ke penjara enggak ya, kayak gitu. Jadi silahkan diteladani sosok-sosok Muhammad Hatta itu sebagai salah satu sosok yang bisa kalian, oh ini role yang model yang bagus nih, orang yang lurus nih, kayak gitu. Yang dibawa ke penjara itu bukan TV, bukan AC, bukan peralatan yang mewah, tapi buku. Karena dengan buku dia tidak merasa di penjara, dengan buku dia merasa bebas. Itu. Silahkan diteladani lah. Bagus banget ini kisah-kisahnya yang Muhammad Hatta. Lanjut tadi ada, silahkan ditanyakan dalam diri ya. Kalau misalkan teman-teman yang di sini OSIS MPK kalian punya kesempatan dikasih fasilitas istimewa nih, privilege nih dari sekolah kayak gitu. Karena posisi kalian atau jabatan kalian. Nah, kalau misalkan kalian diberi kewenangan seperti itu, fasilitasnya istimewa privilege, dibeda-bedakan kayak gitu, apakah kalian akan tetap mengambilnya kayak gitu? Apakah kalian, oh karena saya OSIS ya saya nggak perlu lah surat izin kayak gitu, langsung aja pakai gitu. Nah, padahal teman-teman yang lain harus pakainya pakai surat izin misalkan. Nah, itu. Jadi silahkan tanyakan aja dalam diri kalian. Kira-kira sebagai OSIS MPK, apakah kalian menyalahgunakan jabatan ataukah kalian berintegritas sesuai dengan posisi kalian kayak gitu. Karena apa? Amanah nanti akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, kita lanjut untuk berikutnya. Sosok yang berikutnya. Kita sering dengar kalau polisi jujur itu cuma ada 3. Polisi tidur, patung polisi, sama sang jenderal kenamaan Jenderal Hugeng. Walaupun cuma bercandaan mantan presiden kita ini, tapi apa yang bikin sang jenderal sebegitu melegenda sampai ditakutin sama para kriminal? Nama aslinya adalah Hugeng Imam Santoso. Ia lahir di Pekalongan, pas Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Ia dapetin reputasinya sejak masuk ke kepolisian. Sedari jadi ajudan sang presiden pertama sampai pas ditugasin sebagai kepala kepolisian oleh presiden kedua. Tapi emang kasus apa aja sih yang ditanganin beliau sampai ia begitu terkenal? Beliau bukanlah polisi biasa. Ia sosok sederhana yang percaya kalau hukum nggak bisa dibeli. Demi negakin keadilan, ia rela menyamar sampai nerima berbagai ancaman pembunuhan. Tapi sedihnya, sifat ini yang malah mancing kebencian para kriminal. Contohnya, pas beliau ditugasin ke daerah yang waktu itu pernah terkenal sebagai sarang kejahatan. Rumornya, polisi di sana bisa dibeli. Hugeng sendiri pun pernah diiming-imingin sama barang mewah. Tapi semua ia tolak. Di puncak karirnya pun, ia juga pernah ngungkapin kasus-kasus besar. Contohnya, di skandal penyelundupan ribuan mobil mewah yang masuk secara ilegal. Hugeng pun juga berani memberantas kasus pemerkosaan yang diduga ngelibatin anak pejabat, yang gak lama setelahnya ia malah dicopot dan ditawarin pindah ke Belgia. Beliau gak tertarik dan milih keluar daripada harus diasingkan. Jenderal Hugeng emang kini udah tiada. Tapi tentu semangat inilah yang masih terus diperjuangin di Indonesia. Misalnya pas para polisi ngungkap kasus narkoba, nangkepin buronan kelas kakap, nyelesain perkara korupsi, nindak penyebar hoax, penyelundup minyak goreng, sampai investasi ilegal. Semua dilakuin biar semangat sang legenda terus terjaga. Oke, sekarang kita tahu kalau kita ternyata punya sosok penegak hukum yang pantas jadi panutan.
Semoga apa yang dicontohin Jenderal Hugeng tetap bisa kita lakukan biar hukum semakin bisa ditegakkan di negeri kita ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, yang kedua Hugeng tadi. Hugeng Imam Santoso. Tadi disampaikan di situ, beliau mantan kepala kepolisian RI, itu tidak kenal kompromi sama suap sama hadiah. Beliau selalu menolak fasilitas berlebihan demi menjaga moralitas sebagai polisi. Bahkan di cerita itu ketika anaknya padahal dia searah dengan kantor polisinya kayak gitu. Nah, anaknya mau nebeng di situ, Pak, ikut kayak gitu. Kan pakai mobil ini bisa gitu. Nggak boleh. Ini mobil untuk dinas polisi kayak gitu. Kamu jalan kaki. Kayak gitu. Padahal searah. Seintegritas itu Pak Hugeng. Karena memang beliau menjaga ini mobil dinas ya hanya untuk dinas kayak gitu. HP dinas juga hanya untuk dinas kayak gitu. Tidak digunakan buat fasilitas-fasilitas yang lain. Seintegritas itu Pak Hugeng jadilah legend di polisian. Bahkan ketika mengungkap kasus, kalau misalkan teman-teman di sini tahu soal kasusnya, nah beliau sampai ditawari tadi disampaikan pindah ke Belgia, tapi beliau menolak. Saya lebih baik mundur daripada saya mengambil jabatan dan tidak menyelesaikan amanah saya sebagai polisi penegak hukum seperti itu. Seintegritas itu orang ketika memegang sebuah kejujuran. Jadi teman-teman silahkan belajar dari Pak Hugeng tentang teguhnya kejujuran. Sederhana itu penting. Bagi beliau, kita hidup hanya sekali, 60 tahun itu maksimal, dan integritas itu adalah pilihan beliau untuk menjadi seorang penegak hukum. Di balik carut-marutnya penegak hukum, nah beliau sosok yang legendaris karena benar-benar waktu itu memegang teguh integritas. Sampai Abdurrahman Wahid Gus Dur mengatakan bahwasanya polisi jujur hanya ada dua, yang satunya polisi tidur, yang satunya Hugeng, seperti itu. Terakhir, The Last. Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Douwe Dekker. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya,
ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan, 3 serangga itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya kelak membawanya ke arena juang yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus sampai mendekam di penjara. Tapi dari balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu, disinilah titik balik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah. Taman Siswa namanya. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuatnya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman, menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, yang terakhir sosoknya Ki Hajar Dewantara. Nah, Suwardi Suryaningrat. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia yang mengutamakan integritas dalam mendidik generasi bangsa. Beliau menekankan bahwa pendidikan itu membangun karakter yang bermoral tinggi. Jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu saja gitu. Sekarang transfer ilmu gampang ya, lewat ChatGPT juga bisa kayak gitu. Nah, tapi yang ini membangun karakter lah, yang itu yang harus kita tanamkan kayak gitu. Jadi teman-teman di sini dari 3 sosok itu ada Hugeng, ada Ki Hajar Dewantara, ada satunya Bung Hatta. Silahkan diteladani. Bahkan banyak ini yang miris sekali ketika kemarin itu ada yang banyak ditanya. Sebenarnya ada videonya tapi tidak Bapak tampilkan di sini. Jadi ketika ditanya sosok yang paling menginspirasimu kayak gitu, Jungkook kayak gitu, siapa lagi ya? Sosok yang menginspirasimu, siapa? BTS. Nah, banyak sekali hal-hal yang miris sekali di negeri kita. Paling tidak, silahkan teladani sikapnya, ambil makna di dalamnya, kenapa dia benar-benar menginspirasi di situ. Dan kalau misalkan yang di tokoh-tokoh negara kita, banyak sekali role model yang baik yang bisa kita contoh. Nah, itu ya, teman-teman sekalian. Oke, sebenarnya Ki Hajar Dewantara benar-benar menekankan pada 9 aspek. Oh, di situ ada 9 ya, tapi ada kesalahan ketik di situ 456-nya harusnya 789. Yang pertama, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana,
peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nah, sering disebut sebagai nilai integritas. Nilai integritas ini harus ditanamkan di dalam semua diri, karena akan menjadi orang yang berkarakter. Orang sosok seperti Hugeng, sosok seperti Ki Hajar Dewantoro, sosok seperti Bung Hatta. Nah, ada integritas di dalam dirinya itu. Sehingga apa? Sukses sebagai manusia. Dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu. Karena apa? Mereka benar-benar menjaga utuh di dalam dirinya integritasnya. Sehingga tidak tergoyahkan. Bahkan di jabatannya sekalipun tidak menggoyahkan itu. Bung Hatta yang dia di penjara saat itu, saat benar-benar menyampaikan soal kemerdekaan Indonesia. Dia berjuang membela rakyat Indonesia walaupun dia masih di Belanda saat itu. Hugeng yang saat itu merasa tidak adil tentang hukum. Padahal dia seorang jenderal. Dia memutuskan perkara dan akhirnya dia malah dipindah tugaskan. Dia memilih mundur dari jabatannya itu sebagai seorang jenderal. Dan Ki Hajar Dewantoro di mana melihat pendidikan Indonesia saat itu harus penuh berjuang. Dia malah membuat 3 serangkai dan akhirnya memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Dan akhirnya apa yang kita rasakan saat ini itu hasil perjuangan dari beliau. Kita bisa merasakan wajib belajar sampai 9 tahun seperti itu. Dan bahkan kita nanti harus kuliah kayak gitu. Nah, itu adalah perjuangan dari beliau. Dulu tidak ada untuk yang di sekolah dasar, Stovia itu hanya dirasakan oleh beberapa kalangan saja kayak gitu. Tapi sekarang kita bisa merasakan seperti Ki Hajar Dewantoro. Kesempatan-kesempatan itu yang akan nanti membuahkan hasil. Kalian bisa menjadi apa di sini sama semuanya, putih abu-abu semuanya, masih berseragam sama. Tapi setelah ini nanti, setelah lewati bangku SMA nanti, semuanya tidak ada yang tahu. Kalian akan berjas kuning mungkin, nah berjas apa lagi ya? Biru mungkin, nah nggak ada yang tahu. Itu semua usaha kalian masing-masing. Dan pastinya juga diiringi dengan doa dan kerja keras. Nah, ini ya, nilai integritas ini silahkan ditanamkan. Ada apa? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kalau misalkan disingkat, Jumat. Nah, ini pas ini hari Jumat nih. Jumat bersepeda kakak. Nah, Jumat bersepeda kakak. Makanya kan Bapak tanamkan di sini, lihat Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, bersepeda, sederhana, peduli, disiplin, dan adil. Kakak, kerja keras. Itu. Jadi silahkan nilai integritasnya ditanamkan ya. Semanik semua ya. Oke, jadilah generasi penerus yang seperti Hatta, Hugeng, dan Ki Hajar Dewantoro, jujur, berintegritas, dan berani melawan ketidakadilan. Nah, sebelum hari ini kita tutup, kita akan coba untuk post test sama-sama. Nah, post test biar teman-teman yang di sini pengen ya lihat sejauh mana teman-teman di sini memahami apa yang disampaikan. Biar tahu nih nilainya Semanik berapa nih kalau misalkan di post testin. Izin share screen yang di sini kedua. Oh iya, sebelum post test ada yang ditanyain nggak? Boleh ada yang ditanyain 1 sampai 2 pertanyaan sebelum hari ini di post testin dulu. Boleh? Ada yang ditanyakan dari Semanik? Silahkan mendekat ke mic kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, boleh. Nah, kalau tidak sekarang sudah bisa kita mulai post testnya. Di sini sudah dikirim link. Ada nggak ya di kolom chat, kelihatan nggak ya? Kalau nggak di kolom chat nggak kelihatan, ditampilin deh. Nah, ini Mati jadi satu. Baca nggak? kelihatan nggak ya?
Oh, kalau nggak kelihatan boleh lah ditampilin, nggak apa-apa, Pak. Boleh, boleh. Oke. Nah, ini nih. Kelihatan ya? Nah, sudah ada Arfan Rizky masuk. Coba mau lihat ini OSIS MPK Semanik sejauh mana nih tahu soal integritas. Habis diterangin, ngerti nggak ya kayak gitu. Nah, ada sosok-sosoknya, ada sosok Hugeng, ada sosok Ki Hajar Dewantoro, ada sosok eh Bung Hatta. Nah, yuk baru 3 ini. Boleh. 8. Ada lagi? Ada berapa Bapak di sana mungkin? Ada berapa Pak yang di sana? Mungkin ada yang bisa mendekat ke... Ada sekitar 50 orang, Pak. 50 orang ya. Mantap sekali 50 orang. Oke, kita mulai ya. Ini udah berapa ini? Ya, boleh tanya. Bentar, Pak, saya mau join. Oh iya, silahkan. Silahkan. Ya, Pak. Wih, Sonic 31. 57. Ini biar kalian semangat juga, nanti ganti virtual background aja nih. Biar semangat nih kalian. Nah, kan keren kan? Ini berapa ini ya? 38. Oke, enggak apa-apa, ini ada 50 ya. Kurang 10 nih. Ada yang belum join mungkin boleh untuk ikutan. Kalau enggak langsung kita mulai aja, nggak apa-apa ini. Siap ya? Kita mulai ya teman-teman ya di sini ya. Oke. Silahkan kita akan menuju ke puncak gunung nih. Puncak gunung pengetahuan integritas. Nah, halo, ya, Master, ya, iya Master, kan saya sampai jam 9 Master untuk yang di ini, yang kelompok saya di Master Via Master. Iya, ini udah breakout room ya Master ya? Oh iya, coba bentar, saya masuk roomnya Master. Mau saya masuk zoomnya Master. Katanya jam 9.45 tadi Master Via. Oke, oke. Oke, Semanik, ada yang sudah selesai? Baru mulai semua, Pak. Oh, baru mulai semua. Oke, oke, siap, siap.
Wih, itu mulai tuh. Iya. Siap. Siap. semua nih. Wih, sudah ada 7 yang sudah mulai sampai puncak ya. Keren, keren, keren. Sampai ada yang mencoba 4 kali, 5 kali nih. Yang tertinggal siapa ini yang terakhir nih? Oh, yang belum juga banyak ternyata ini. Ada 8 player. Yang tertinggal 1 player siapa ini? Ada Scooby-Doo. Siapa Scooby-Doo itu? Oke. Ada Dina yang masih tertinggal juga di sini. Masih mencoba terus ya. Tapi yang di sini yang sudah ada 7 yang sudah sampai puncak. 14 yang sampai puncak ini ya berarti ya. Nah, yang 8 masih di 80% nih. Tadi udah ada yang itu juga ya, yang runtuhin batu juga ya. 22 orang sudah mencapai penguasaannya dari 46. Wah, oke. Kita udah sampai setengahnya ya. Kita akan close dulu karena sudah sampai setengahnya. Nah,
Yang paling tinggi poinnya di sini Nathanael. Nah, boleh nih Nathanael ke depan. Nah, ini udah di closing nggak apa-apa ya. Nathanael mana Nathanael? Boleh ke depan Nathanael? Ya, paling tertinggi nih Nathanael. Siap, Nathanael. Ya, Pak. Ya deket sama mic ya. Nah, kalau misalkan tertinggi boleh dong. Tadi nilai integritasnya apa aja? Ayo, apa aja? Tadi ada 10 ya Pak kalau nggak salah ya. Gila, ya. Nilai integritasnya apa aja coba? Oke, ada yang pertama ada jujur, Ya, terus. kerja keras, Ya, adil, ya, disiplin, disiplin, sederhana, sederhana. sederhana. Berarti 4. 4 lagi. 5 berarti 4 lagi. Bertanggung jawab, Bertanggung jawab. Ya, 3 lagi. peduli, Peduli. Ya, 2 lagi. berani, Berani. Ya, betul. 1 lagi. Terakhir. Adil udah. mandiri. Mandiri. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nathanael ya. Keren. Berarti emang benar-benar hebat nih, Smanik nih. Oke. Itu ya, teman-teman. Silahkan untuk yang ini post-test hasilnya udah keluar nih. Nah, yang tertinggi Nathanael lanjut ke Rara. Oh, belum di share screen ya. Nathanael, Rara, ini Ali Akbar. Wah, keren-keren nih Semanik nih. Penguasaannya lumayan bagus nih. Wih, udah bagus nih malah nih. Bagus banget. Yang di Yang lain silahkan ya belajar soal nilai integritas karena integritas itu membuat kita merasa sebagai manusia yang bebas seperti itu. Jadi bebas tapi berintegritas. Nah, akhirnya ya sukses tanpa batas. Nah, itu. Oke, untuk hari ini mungkin itu dari kami Ibu Ruruh sebagai penyuluh anti korupsi untuk Iya, hacker Bapak. dia hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Ruruh. Nah, Sama-sama. semoga anak-anak di sini mengambil banyak ilmu yang bermanfaat juga, jadi juga bisa ditularkan dan semoga Semanik selalu jaya Ibu Ruruh ya. Ini keren ini Amin, amin. backgroundnya Semanik benar-benar ini Semanik semua ya, ultras ya. Wah, ultras. Lihat dari medsosnya keren-keren Ibu Ruruh. Nggih. Mungkin Oh, itu. Bapak udah lihat dulu. Terima kasih Ibu Ruru untuk waktunya teman-teman Semanik. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Dengan hari ini kita akan tutup dengan sebuah pantun. Ini yang Semanik ada yang bisa pantun nggak? Balas pantunnya kalau bisa ya. Ada yang bisa pantun nggak nih? Nah, tahu bulat digoreng dadakan, harganya 500-an. Lawan korupsi tak bisa dihentikan, pantun korupsi perlawanan lisan. Nah, bunga biarlah terjatuh. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi semoga wabarakatuh. jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ibu Ruruh untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Boleh untuk live Ibu Ruruh dan teman-teman dari Semanik semuanya.